Kalau menurut saya ya salah terjemahan itu biasa terjadi itu ya. Kurasa di mana-mana pun pasti terjadi. Ya, jadi yang penting di situ artinya maknanya itu apa kan. Jadi yang jadi masalahnya udah aku bilang tadi, kalau memang contohnya di situ tertulis surga contohnya, tapi padahal ditulis neraka, itu yang jadi masalahnya. Tetapi ini kan hanya perbedaan sedikit ini. Ya, jadi Apa yang kalau sedikit, Pak? Berbeda di mana, Pak? Saya kan udah tanya sama Bapak tadi. Bapak pernah ngeliat surga nggak? Nggak pernah. Tapi Bapak pernah ngeliat langit? Pernah. Ditanya langit sama surga sama. Di mana samanya? Bapak sendiri aja nggak ngakuin bahwa saat langit dengan surga itu tidak sama. Tapi kalau begitu dibaca di Bibelnya, Bapak nyamain gitu. Begini, saya tanya balik Bapak. Kalau mau kita ke surga sekarang melewati langit enggak? Kalau kita Tahu, ke surga, saya belum pernah. Tapi bukan berarti surga itu langit. enggak itu. Bukan berarti surga itu langit. Iya, jauh Siapa dulu. yang bilang kita ngelihat di surga terus lewat langit? Siapa yang bilang? Nanti kasih penjelasannya. Jawab dulu itu. Kalau mau kita ke surga melewati langit enggak? Enggak. Tapi di mana surga Bapak sekarang? Enggak tahu, kita aja enggak tahu. Enggak tahu jalannya di mana, saya enggak tahu, tunjukkan jalannya Pak di mana. Bacakan dia. Saksi mata yang dulu melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti surga kan terlihat, Pak. Harusnya Bapak bisa melihat surga dong. Mereka yang melihat itu bukan kita, Pak. Kan udah jelas. Mereka itu artinya seperti si Stefanus, seperti Yesus itu sendiri, Yohanes, Petrus. Kan mereka melihat itu. Tapi kalau kita kan orang berdosa ini mana bisa melihat itu? Ya itu kan udah ini lagi tafsir lagi kan. Saya tuh orangnya sola scriptura, Pak. Apa yang tertulis ya itulah gitu. Jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-urangi apa yang sudah tertulis. Unggul, kita mana sih yang nggak butuh penafsiran, Unggul? Betul, konteksnya adalah jangan menambah-nambahi ayat. Penafsiran itu menambah-nambahi apa gimana? Menambahi. Oh, jadi penafsiran Al-Quran itu menambah-nambahi gitu lah. Menambahi. Iya, yang benar itu original teksnya Al-Qur'annya. Kalau sudah terjemahan, tafsir itu menambahi. Yang originalnya adalah Al-Qur'annya. Kamu originalnya nggak pernah dibaca. Mungkin ngelihat aja belum pernah, apalagi bisa membaca koine Greek, bisa bahasa Hebrew, bisa bahasa Aramaik sehari-harinya Yesus kan enggak. Kamu bisa bahasa aslinya Arab. aja nggak pernah kau lihat, apalagi pernah kau baca. Kamu bisa bahasa Arab. Bahasa Arab apaan tuh bahasa Arab? Bahasa Arab kamu tahu? Bahasanya enggak, baca bisa. Oh, sama ajanya sama aku kan berarti. Oh, beda. Begini. Ya, kamu kalau tahu seandainya begini diadu, gue baca sebuah ayat dalam Al-Quran bisa. Kamu orang munafik, Unggul. Kamu dengerin tidak dulu, bahasa Adi. tapi kamu mengharapkan gua baca orang surat untuk tahu bahasa ya. Anggap aja gue nggak tahu artinya. Lalu ada seorang ahli yang bertahun-tahun mempelajari keilmuan Al-Quran, dia menjelaskan, gue selamat, tidak ada penipuan di dalamnya. Ketika lu baca Markus ayat terakhir, nggak perlu seorang ahli, gue bisa membuktikan bahwa ayat-ayat itu ayat tambahan. Boro-boro katanya Yesus, yang nulis siapa aja nggak tahu gitu loh. Ya, itu bedanya Al-Quran sama kitab lo. Ardi, kitab lo buka Alkitab Sabda. Di bawahnya tertulis ayat ini tidak asli. Ada ratusan itu. Alkitab Sabda, ayat ini tidak asli. Artinya tidak asli apa, Ardi? Terus artinya tidak asli apa, Ardi? Ayo yang jujur. Dengar dulu, Unggul. Artinya apa, Ardi? Tidak asli. Jangan geser dulu sebelum kau jawab arti bahasa Indonesia. Ayat ini tidak asli. Unggul, kamu belok ya. Kamu katakan tadi penafsiran tak bisa. Artinya tidak asli apa, Ardi? Unggul. Bahasa Indonesia loh. Dengar dulu, tadi kan Unggul. bilang sekolah enggak? Ini bahasa Indonesia mudah banget ini. Dengar dulu. Ayat ini tidak asli. Ardi, tidak asli artinya apa, Di? Ardi,
tidak asli artinya apa di? Udah mulai menggonggong dia. Otaknya udah tersumbat lemak babi nih. Lanjut Bang host. cuma kayaknya pada gini kena PD ya, belum bisa dipakai ya, kena peringatan. Coba tadi masuk Mako 02 nggak Unggul. bisa, Aji Mako 03 nggak bisa. Contohnya orang Sunggul ini kan orang munafik. Orang lolos di sini lolos. Jangan Orang- nyolong-nyolong. orang- Jangan orang nyolong-nyolong. diharapkan- Munafik itu nggak ada dalam orang- bahasa Yunani. Ya, Itu bahasa munafik- Qurani. Jawab ini, dulu. munafik. Alkitab Sabda Dengar. online Dengar ratusan dulu. di bawahnya Itu tanya- footnote-nya ayat ini tidak asli. Tetap tanya kau yang- imani yang tanya- tidak asli. Tidak tanya- asli artinya apa? tanya yang buat web Alkitab Sabda itu. Tanya sama dia, jangan tanya sama saya. Tidak asli apa di? Jangan tanya Tidak, sama saya. tuh yang bawa pinter tuh. Tanya Di bawah sama pada yang buat nulis itu. tidak asli sama dengan palsu. Ini saudara-saudaramu dulu. sendiri yang nulis tidak asli Unggul. sama dengan palsu. Kau Kamu malu tanya yang buat mengakuinya web di itu. bahwa Kamu kitabmu tanya sama banyak saya. ratusan Saya bukan ayat pembuat Alkitab tidak Sabda itu. asli di bagaimana Aduh. kalau Bang Zuma mah Kamu lebih belajar- sabar, dia mau kamu melayanimu. bagus Kalau aku sekolah udah nggak, jijik Unggul? Unggul. membahas masalah ayat ini tidak asli kau imani. Kamu belok ya, nggak pernah nyerocos saja. Ya kamu nggak jawab soalnya. Kamu Jawab dulu. belok. Balik ke Kamu Yesaya Asli artinya 53. Dengar Unggul, berhenti dulu cuma. Kamu itu kan Unggul, Jangan kamu jalan apa, dulu, munafik, jawab dulu tidak asli munafik. artinya apa di? Dengar dulu, Kau kalau sudah kamu bacot. tanya, Tidak asli dengar artinya dulu apa? cuma. Palsu. Dengar dulu, Unggul. Dengar dulu, Unggul. Udah. Tuh. Unggul, Baim artinya dengar. tidak asli apa Baim? Dengar. Dengar dulu, Unggul. Bunda artinya Ah. tidak asli apa? Palsu. Palsu. Ah, Pak dengar, Pendeta Unggul. Devi artinya ayat ini tidak asli. Tidak asli artinya apa Pak? Palsu. Lucu. Tuh. Yang nggak berani dengar, jawab Unggul. orang Kristen doang. Dengar Benar dulu, kata Bang Zuma dengar dulu, tadi. Dengar dulu, Unggul. Orang Kristen menjadi bodoh Kamu- karena Kristus. Itu bukan kamu menghujat orang loh. Ada munafik. ayatnya. Ada Kamu ayatnya. munafik. Iwan Villa di bawah. Kamu Saya orang- mau kamu tanya orang Iwan Villa munafik. di bawah. Tidak asli artinya apa? Tolong tulis teman-teman. Tidak kamu asli mau terus artinya apa? Karena dua Kristen di sini nggak Unggul. berani jawab dengan jujur. Kamu terus Tuh, menghujat. jawabannya palsu semua. Kamu terus menghujat. Kamu butuh penjelasan atau terus menghujat? Kok menghujat? Jawab dulu, jawab dulu. Iya, Tidak asli saya artinya jawab. apa? Saya udah biarkan saya ngomong ya. Nah, kamu Unggul, contoh orang munafik gitu kan. Munafiknya kenapa? Jangan Kata colong-colong asir terminologi diterjemahkan dari Al-Quran. penjahat-penjahat. Ini dari awal kamu orang munafik, kamu mengharapkan orang Kristen tahu bahasa Yunani, Ada bahasa tahu Yunani bahasa munafik. Ibrani, Jangan nyolong-nyolong dari terminologi Dengar dulu. Qurani. Kamu itu Malu termasuk lah Ardi. munafik. Jawab aja langsung tidak asli Dengar artinya dulu. apa? Itu di bawah Dengar- langsung nulis tuh. dengar. Nanti saya jawab itu. 1.637.000 orang, Saya- 385,5. Dengar, saya nanti Mereka jawab itu. menulis tidak asli sama dengan palsu. Gung. Udah diam. Jawab Saya dulu. menjelaskan Kali. itu. Jawab dulu. Gung. Kalau kau nggak jawab, biar Bang Zuma sama Pendeta Dengar. Devi. Aku lebih Dengar, suka Pendeta ini, Devi. Si Unggul Santun ini, dia. Unggul ini, Nggak Unggul ini. ngeyel-ngeyel. Ya saya dari tadi Lanjut aja host, santun kasih kok, ke Unggul. Pendeta Devi sama Bang Zuma. Dulu Contohnya sebentar. ini kan ini Ardi, kan kau melarikan bisa diam diri nggak? namanya. Kau bisa diam nggak? Enggak apa Kasih perlu. kesempatan Saya teman-temanmu jelaskan bicara. si Unggul ini mengenai ngomongan bicaranya dia. Bisa tadi. nggak kau diam untuk Jadi nggak butuh penjelasan dia kan. Oke los, gak usah dibahas. Oke. Kau diam Seperti dulu, itu. teman temanmu mau bicara ini. Bisa diam nggak kau? Oh. Nanti Jadi nggak perlu temanmu berajo, temanmu ngambek turun. Kalau minta Enggak. cari teman, lihat temanmu di sini. Enggak. Nanti ngambek. Gini kan. Oh bilang Berarti si Unggul nggak butuh penjelasan saya kan. Oke, lanjut. gimana? Bang Devi. Udah, Oke. kita lihat. Kita ada Pak Devi, silakan. Penjelasan apa dari you? Nah, penjelasan pengaburan. Aslinya mengaburkan. Pengaburan apa Juma? Pendeta Devi. Begini bang, Kamu nyerocos sudah saya mood. Kamu nyerocos saja. Dengar dulu si Depinya. Kamu katakan penjelasan. Apa pula kau jelaskan di sini? Gak ada yang kau jelaskan. Kau malah mengaburkan. Mulut itu jangan kayak kamu belok, gak ada. Giliran ada kita mau intinya. giliran kita Kalau itu membuka kamu hal belok. yang benar, Kalau kau kayak katakan saya lihat itu video bukan kau melambai urusanku. kamu. Itu urusanmu Kalau saya dengan lihat video lain. kamu itu Ada seperti aja. kamu Gini, Bang. melambai kau cuma. Kau lihat video itu kayak banci kau.
Udah. Bedak. Ardi jangan ulangi kata itu, nanti kau kena peringatan. Cuma Ya. tak mau diam dia. Pak Arah anak nih, Pak Parah anak nih, Pak Parah. Ayo. Aduh. Lanjut Pak Pendeta Devi. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia di antara orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Ya, jadi Siapa orang kaya, Pak? ini di Yesaya 539 itu asir, artinya orang kaya, bukan penjahat-penjahat, Pak. Kenapa di terjemahan Anda dituliskan penjahat-penjahat? Karena gereja ingin mempraktekkan Yesus disalib di tengah kiri kanannya orang penjahat, Ini. Pak. Ada mau saya tanya sama Abang dulu. Padahal itu kata asir itu orang kaya, bukan orang penjahat, Pak. Bang Zuma, Gitu loh. kan kedua dari artinya surat Yesaya kedua pasal ini tadi kan dari ayat 9 sama pasal 9 sama 53 ini kan saya bilang kan itu merujuk kepada Yesus. Jadi Tapi Abang bilang bukan, tadi, Pak. Salah. dengarkan dulu Pak. Nah, tapi saya bilang kan ini kan Abang bilang kan merujuk kepada siapa tadi? Hizkia. Hizkia, ya betul. Yang saya tanyakan sama Bapak sekarang, apakah yang sudah tertulis di pasal 53 ini sudah pernah dialami oleh Hizkia itu belum? Ini bukan untuk Hizkia ini, Pak. Yesaya 53 bukan Hizkia. Oh, jadi begini. Pasal 9 tadi. Iya, Iya. itu untuk Hizkia, betul. Nah, kita bacakan ya. Silakan. Dari data dan nomor 9, Pak. Seorang putra, mulai dari ayat 5 aja kita baca ya. Sebab Ya. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan Ya. namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang Ya. perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengarkan Pak, pertanyaan saya di Ya. sini. Iya. Waktu masih hidup atau menjadi raja Hizkia ini pernah dia bersaksi seperti ini, aku adalah penasihat ajaib, aku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pernah dia bersaksi seperti itu, Pak? Kalau Yesus pernah nggak bersaksi seperti itu? Oh, pernah. Di mana? Tertulis di mana? Yesus mengatakan dirinya adalah penasihat ajaib. Di mana itu, Pak? Yesus itu kan firman Allah. Iya, di mana Yesus mengatakan dia adalah penasihat ajaib? Di mana? Saya berhenti lagi nih jadi apologet kalau ada. Ini ada di Di mana? Wahyu 1 ayat 8 itu. Wahyu 1 apa? Dikatakan Wahyu 1 itu apa? Yesus mengutip firman Tuhan, Pak, yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu Bukan. kesaksiannya itu, Pak. Kesaksian. Loh, Pak. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Nah, Apa yang dikatakan di dalam Wahyu 1 nomor 8? nah, kita baca. Ya, silakan. Silakan, Pak, silakan. Apa tuh? Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Alfa dan Omega. Demikian firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan. Nah, jadi Wahyu 1 nomor 8 itu Yesus sedang mengatakan wahyu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Coba Anda baca. Yang lengkap. Coba, Pak. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kembali ke Wahyu 1:8, Pak. Tidak usah terlalu jauh melanglang buana tapi nggak nyambung. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu firman Tuhan kan? Makanya kita baca dari belakangnya, Pak. Jangan hanya sepotong itu, biar jelas. Firman Tuhan Allah, akulah Alfa dan Omega. Jadi bukan mengatakan Yesus adalah
Aku adalah Alfa dan Omega. Enggak, ini firman Tuhan yang Yesus bacakan di dalam Yesaya 44 nomor 6. Gitu Pak, cara belajarnya gitu. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang itu siapa itu, Pak? Tuhan Allah, Tuhannya Yesus yang maha tinggi, yang maha kuasa. Nah, bagaimana? Makanya dikatakan firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itu yang mana? Yang Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, Alfa dan Omega. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, Yesus sudah ada nggak di situ, Pak? Pada saat Tuhan berfirman kepada Yesaya, Yesus sudah ada? Belum ada, Pak. Kalau dia lahir tidak, tapi firman yang ada bersama Bapa itu ada di sana. Siapa? Nah, Siapa di Pak? Siapa? Itu firman Tuhan yang Yesus itu bukan firman, Pak. Yesus itu bukan firman. Begini dari mana, Juma, Yesus siapa begini, muncul Juma, lagi, ya. muncul. Muncul lagi, siapa yang awal dan yang lagi. akhir itu, lihat di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu sudah jelas. Wahyu itu 1 bahwa Yesus. itu Ayat 17 sampai 18. nomor satunya coba kau baca. Nomor satunya Wahyu 1 nomor 1 apa yang ditulis di Dengar sana? dulu Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan ke sana, nomor satunya dulu baca. Bacakan nomor dulu satu. Devi, bacakan dulu Nomor Devi. satunya dulu. Bacakan dulu Devi. Nomor satunya Devi. dulu kau bacakan Wahyu Bacakan 1 nomor 1 jangan kau bacakan dulu, Devi. loncat biar kau enggak nipu-nipu orang. Devi. Bang Zuma. Devi. Wahyu 1 Pak, Wahyu Pak Devi 1 tolong ayat 17 baca sampai Wahyu 1 nomor 18. 1 biar enggak mau ditipu. 17 sampai 18. Kami tidak mau ditipu. Oke. Ayat 17 sampai 18. Kami nggak mau ditifu. Biar si Juma tahu siapa yang awal dan yang akhir itu. Kami nggak mau Ah. ditipu, nggak mau Silakan. ditipu kami, nggak mau ditipu. Baca nomor satunya. Saya sarankan bacakan dulu Devi. Nomor satunya Anda baca, kami nggak mau ditipu. Aku bacakan Wahyu 1 nomor 1 ya, supaya kau nggak nipu-nipu orang ya. Aku bacakan samamu baca. ya. Nah, aku Baca. bacakan Wahyu nomor 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Mantap kan Wahyu Yesus Kristus kan? Inilah Wahyu Yesus Ini Kristus. kalau udah mulai seperti ini saya nggak mau debat kalau seperti ini. Saya turun Bu Hos ya. Maaf Iya, ya. lebih baik Anda turun daripada Anda nipu orang. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya, Oke. mantap juga Dengarkan. ya, Yesus punya wahyu. Devi, kau jangan menyesatkan orang. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Berapa ayat yang kamu mau sekarang apa untuk tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Berapa ayat? Berapa ayat yang Anda butuhkan supaya saya buktikan Yesus bukan Tuhan? Membuktikan ayo mana? 1, Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Oke? 2. Kesaksian Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 30. Ada kesaksianku yang lebih penting, yang lebih penting dari kesaksian seorang pendeta Devi yang suka perpuluhan, bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia sebagai manusia dia memang utusan, Pak. Dah. Ya. Dari mana Pak, dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu bahwa dia sebagai manusia, dia sebagai utusan Tuhan? Kapan Yesus menjadi Tuhan? Kapan? Biar saya jelaskan ya. Kesaksian Yesus itu ketika dia sebagai manusia, dia memang dia utusan di situ, tapi dia terus kapan? Mana kesaksiannya bahwa dia adalah Tuhan? Mana kesaksiannya bahwa dia adalah Tuhan? Firman Allah. Kesaksian Yesus dia adalah manusia. Kesaksian Yesus dia adalah Tuhan mana? Ada. Mana? Saya tulis apa? Mana? Hah? Mana Pak? Saya bacakan ya. Silakan. Kalau versi gue lebih keren lagi Bang Zuma. Iya. Inilah wahyu yang dikaruniakan Iya kan? Allah Mantap kan? pada Isa Tuhan Al-Masih. Yesus Tuhan punya wahyu kan? Siapa itu Iya, kalau yang punya wahyu? wahyunya itu dikaruniakan atau wahyu sendiri? Ardi, wahyunya dikaruniakan atau bukan?
Coba baca Saya baca, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Iya, Sedih aku. Siapa itu Allah? Siapa itu Tapi Allah? bukan wahyu Yesus. Siapa Allah di situ? Wahyu Ada Allah lucu-lucunya lah ini. dikaruniakan Cuma siapa kepada Allah di Yesus. situ? Allah di Ada situ siapa? lucu-lucunya. Cuma Allah di situ siapa? Allah di situ siapa? Mbak Iya, Eros, siapa? bukan? Coba baca di Wahyu 1 juga. Tapi Udah kau nangis, kau nangis saja. Ya, Cuma, Yesus punya wahyu, jangan ada yang nangis, kamu tapi yang wahyu nangis, itu adalah wahyu yang dikaruniakan kepadanya. Cuma. Udah. Ayo Pak Devi. 17 sampai 18. Kenapa Ayo. kamu takut membaca Ayo ayat Pak 17 Devi, sampai ayo Pak 18? Devi. Silakan Punya Anda wahyu tunjukkan. sendiri kok dikaruniakan. Kenapa kamu kejang-kejang kalau Wahyunya saya kok suruh baca Udah terbukti. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyunya itu jelas. Tolong kamu gak malu dilihat 2.000 orang ini gitu loh. Kamu yang malu, Ardi. Itu Kamu jelas kejang-kejang kita baca ya. yang Wahyu tertulis, nggak 1 ayat ngarang. Wahyu 1 ayat itu 17 sampai dari makanya Allah saya tanya dikaruniakan kepada Yesus. Allah-Allahnya di situ Bukan siapa? wahyu dari Yesus. Allah-Allahnya itu siapa? Kau malu, Ardi. Kan ini wahyu Yesus yang dikaruniakan kepadanya oleh Mana ada Allah. tertulisnya Dikaruniakan, wahyu itu Yesus? dikaruniakan. Iya, Dia siapa di situ dikaruniakan. Masa Allah orang itu? Islam yang membacakan? Aku Iya, aja punya 8 iya. koleksi versi Biblos. Engkau satu pun nggak mau Siapa itu? pegang. Itu loh. Pak Zum, Itu Silakan Pak Devi, silakan. mau tanya sekarang sama Pak Zuma. Lo kok jadi tanya? Tadi katanya mau menunjukkan Oh, ya, bukti aku tunjukkan. ketuhanan. Kalau Tadi kan itu- saya sudah buktikan dari sisi kemanusiaannya Yesus bukan Tuhan. Nah, coba mana pengakuan Yesus Kalau itu bahwa ya, dia Bapak, adalah Tuhan? banyak ayatnya Pak. Bisa Bapak dengar nanti banyak ayatnya aku tunjukkan di sini. Iya, silakan, lebih. silakan. Bisa. Silakan Pak, silakan. Jadi begini. Mana ya. Pak? cuma Mana? Udah kamu diam, ilmumu nggak ada, udah diam. Ya. Wahyu Yesus itu dikaruniakan oleh Allah kepadanya, udah diam. Siapa itu Allah itu di situ? Tuhannya Yesus. Mana Dari coba tanya Yesus. Tuhannya Yesus ada nggak di situ? Ada. Jangan kau Mana? sentuh aku, kau pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Udah, diam. Terus Udah, siapa Allah diam, itu? diam. Saya Siapa mau Allah dengarkan. Saya penasaran pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Dari Pak siapa Devi. itu Allah itu? Cuma Udah jangan mengaburkan. Kau hormati nih pendetamu ada di sini. Jangan menyela Enggak, ketika pendeta cuma, sedang kalau Ya, ditanya mana Kau diam dulu, pembuktian Di. bahwa Yesus bukan Tuhan, ada nggak? Iya. Pasti cuma Nah kejang-kejang udah mencarinya makanya ini ada. biar Pak. Oh, Devi 1 sama Yohanes Devi 3 nomor 2. diam aja. Kita Terus, akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Aku tanya samamu, terus- keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Di situ ada nggak dibuat aku bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. jangan Dengarkan sembah dulu, aku ada. dengarkan dulu. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Kalau mengharapkan pernyataan Yesus sampai beruban pun bulu yang di bawahmu itu nggak akan kau dapat. Cuma nggak ada Udah. pengakuan Yesus. Aku bukan Tuhan, jangan sembah. Ya aku. udah, Nggak ada kalau dia bukan kata, itu, dia, Juma. dia mengatakan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama dengan dia bukan Tuhan kan? Jima itu bukan berarti seperti itu, Cuma itu Oh, ada udah. Ardi penafsiran bisa diam tersendiri. nggak? Ini kita Udah, sedang udah. menikmati Cuma, loh dialog udah. pendeta Devi dengan Bang Udah. Zuma. Makanya Ada Cuma, manusia, nggak bisa ada diam. manusia mengaku Aku minta aku tidak hostnya dapat itu, berbuat kamu di apa-apa bawah dari itu diriku cuma sendiri. Masih rambut- dianggap Tuhan. Udah, rambut di kau bawah memang itu gila sampai, kau. Dia udah, Cuma dia Udah, punya kau gila, rambut. kau Udah, gila, Mas kau Di. gila, kau gila, Tolong kau gila. diturunkan dulu. Kamu gila, Kita pengen kamu menyimak gila, kamu dialognya gila. Bang Zuma Perubahan dengan pun pendeta jemput Devi. bawah. Kamu gila. Tidak Yesus akan mengatakan, ketemukan pernyataan aku Yesus, tidak aku dapat bukan berbuat Tuhan, jangan apa-apa sembah dari aku. diriku sendiri. Itu Dengar apa dulu. maksudnya? Apa maksudnya Saya itu? turun bawa seperti ini. Saya turun Kamu bawa mau siaman. dengarkan penjelasan saya? Anda turun aja karena Anda tidak bisa menunjukkan data Yesus sebagai Tuhan, mengaku Tuhan. Turun Udah aja. layani dulu siapa itu Devi. Ini Jum ini kayak nyocok mana? saja. Mana? Nyocok Ya kamu dari saja. tadi. Lari pendetamu, kau nangis. Ya sekarang nangis. saya kelanjut. Nangis. Cuma mulai sampai nangis berubah dia. pun sampai berubah pun jemput kau Mulai di bawah. nangis. Nggak akan kau temukan, Ketakutan Cuma. dia merinding dia sendiri di Kau sini boleh- ya. silakan. Apa pertanyaanmu Cuma? Apa pertanyaanmu Cuma?
1 Yohanes 3 nomor 2. Saya tanya samamu. Yesus yang sebenar-benarnya dalam keadaan yang sesungguhnya, dia itu Tuhan atau manusia? Dan sebenarnya itu ya kan dalam rupa Allah nanti dia datang untuk kedua kalinya. Dia itu manusia atau Tuhan? Jawab sekarang. Ketika datang itu dalam rupa Allah, dia tetap manusia dan tetap Allah dia. Sekarang begini, saya tanya samamu. Tuhan Apa yang nanya? Kamu bisa 1 juta pertanyaan pun saya lani nih kamu cuma. Iya, orang gila kalau ditanya asal ngomong, asal jawab juga bisa. Orang seperti kau pun banyak orang gila loh cuma. Saya tanya samamu ya, Kau dengarlah di apa itu di pinggir jalan itu nyocos saja. Nyocos saja Saya tanya samamu, nyocos saja. Yesus Itu sama dalam cuma. keadaannya yang sebenarnya itu Tuhan atau manusia? Apanya? Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan? Dalam keadaan sebenarnya dia kan kedatang kedua kalinya itu dalam rupa Allah. Bukan dalam kedatangannya, dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu cuma itu dia berbicara mengenai kedatangan yang